Desa Pengasulan Kecamatan Sererit, Kabupaten Buleleng atas sertifikat hak milik melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap PDSL masih dalam proses mediasi. Sidang mediasi Rabu 23 Agustus 2023 di Pengadilan Negeri Singaraja yang dipimpin Hakim Imade Bagja PSH MH yang juga Wakil Ketua PN Singaraja. Terungkap pihak penggugat Bendesa Adat Pengasulan melalui kuasa hukumnya Ikomang Sutrisna Esa dari Kantor Hukum LBH Bali Metangi, Forkom Taksu Bali tetap menolak penerbitan sertifikat tanpa menyatakan pihak Bendesa Adat bahwa tanah itu tetap merupakan tanah desa adat Pengasulan, sertifikatnya atas nama masing-masing. Lalu tidak ada beban yang diberikan kepada warga Muslim. Muslim tidak ada beban. Di adat tidak ada beban. Di adat itu bebannya kan banyak pajak dan sebagainya. Nah, tawaran itu ya namanya tawaran perdamaian, tentu kita sampaikan dari Pak bisa ditambah sama Pak Muka apa gitu. Dan kita juga menyampaikan usulan itu juga dan disampaikan karena di dalam gugatan tidak ada disebutkan siapa orangnya yang dari 329. Jadi oleh karena itu kita sampaikan tadi bolehkah ada perwakilan dari 329 kan supaya tidak sama. Wilayah Banjar Dinas Kauman adalah Duen Desa Adat karena selama turun-temurun menjadi perjalanan tempat pemelastian ide betara susunan Ring Pura Gede, Pura Dalam serta pura di wilayah Desa Adat Pengasulan, Desa Adat Bubunan, Desa Adat Sulanya yang menjadi pasebetonan Balai Agung Tunggal. Ungkap kuasa hukum Desa Adat Pengasulan Komang Sutrisna usai pelaksanaan mediasi. Dalam mediasi sudah disampaikan program PDSL tersebut tetap atas nama Desa Adat Pengasulan sehingga 329 pemohon akan diberikan sertifikat komunal hidup turun-temurun dan tidak kena hak apapun. Karena itu kita minta agar program PDSL di Desa Adat Pengasulan diproses ulang dan disesuaikan dengan prosedur yang berlaku. Sementara dalam resmi mediasi tergugat 2, Kepala Kantor BPN Buleleng melalui kuasa hukumnya IGD Susana Abeda NH MH menyebutkan permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas nama perorangan di wilayah Dusun Kauman telah memenuhi syarat formil dan diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN nomor 6/2018 tentang PDSL. Masing-masing bidang tanah telah dikuasai masing-masing pemohon sehingga syarat penguasaan bidang tanah telah terpenuhi. Secara terpisah, kuasa hukum tergugat 1. Berbekal Desa Pengasulan Putu Widyasmita, Gede Indriya SH memberikan apresiasi atas upaya damai yang dilakukan. Hanya saja dalam gugatan tidak ada nama pemohon sebanyak 329 orang. Agar tidak samar, kami usulkan agar pada sidang selanjutnya salah seorang pemohon dari Kauman dihadirkan. Hanya saja kami belum yakin apakah perwakilan pemohon akan hadir. Gede Indriya menyebutkan Kepala BPN Buleleng sudah pernah melakukan mediasi tawaran sertifikat komunal namun ditolak oleh pemohon. Terkait proses yang dilakukan oleh Kepala Desa Pengasulan soal permohonan PDSL menurut Indriya sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ini soal administratif justru akan salah jika Kepala Desa tidak mau melakukan proses tersebut. Hal yang sama disampaikan berbekal Pengasulan Putu Widyasmita, di mana selaku berbekal hanya menjalankan tugas sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan tidak bisa melakukan intervensi atas proses hukum yang tengah berlangsung. Saya sebetulnya lebih menginginkan proses ini berjalan damai.
karena tugas saya sama dengan BPN, hanya memfasilitasi. Hanya saja disayangkan ada provokasi-provokasi seolah saya meloloskan sertifikat, padahal itu belum terbit. Saya sampaikan semuanya, bahwa tugas dia itu hanya memfasilitasi sama dengan BPN. Apalagi sebelumnya Dari Pengadilan Negeri Singaraja, Tim Liputan Bali Jani melaporkan. yang bilang protokol meloloskan sertifikat, emangnya sertifikat sudah terbit kan belum? Nah, jadi itu juga yang sampaikan. Jadi saya dengan hasil tadi ya, yang sangat apresiasi kepada pihak penggugat ya, melalui kuasa hukumnya Taksi Bali. Jadi ya itu tujuan kita bersama untuk adanya perdamaian. Jadi dia selaku protokol tetap nanti mengembalikan kepada masyarakat pemohon yang berada di wilayah Banjarnegara. Jadi apa yang nanti hasilnya dari masyarakat tersebut akan juga yang sampaikan ke pengadilan ya. Jadi itu sih tujuan kita ya, mudah-mudahan sih bisa diterima oleh masyarakat kita yang berada di rumah. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih teman-teman media. Pada hari ini adalah mediasi yang kedua. Pertama mediasi sudah dipimpin oleh Pak Wakil, mediatornya Pak Wakil. Terus kita sekarang menyerahkan resume perkara mengenai usulan perdamaian. Kami sudah dalam usulan perdamaian kita dengan nanti dilihatnya gini ya. Saya bacakan saja supaya tidak melenceng. Pada prinsipnya, penggugat tidak menolak pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL di Desa Adat Pengastulan. Penggugat menginginkan tanah Druen Desa Adat Pengastulan lestari sesuai dengan sejarah dan awik-awik Desa Adat Pengastulan, di mana wilayah Banjar Kauman adalah wilayah dan Druen Desa Adat turun-temurun. Karena selama turun-temurun menjadi perjalanan dan tempat pemelastian hidup betara, sesuhunan ring Pura Gede, Pura Dalam serta Pura di wilayah Desa Adat Pengastulan, Desa Adat Bumbunan, dan Desa Adat Sulannya. Ini 3 desa ini adalah desa Pesemetonan, desa besar yang menjadi satu Pesemetonan Bali Agung Tunggal namanya. Penggugat tidak melarang siapapun yang memohon dan menempati tanah Druen Desa Adat, asalkan permohonannya sesuai dengan prosedur dan koordinasi dengan Desa Adat Pengastulan. Harus ada tanda tangan Desa Adat, kedua koordinasi. Dalam pensertifikan program PTSL ini, penggugat meminta sertifikat itu atas nama Desa Adat Pengastulan dan dapat ditempati oleh para pemohon secara turun-temurun. Yang pemohon ini yang 329 ini kita berikan untuk tinggal dan untuk secara turun-temurun ditempati. Dengan demikian, penggugat meminta program PTSL di Desa Adat Pengastulan diproses ulang karena harus ada koordinasi dan tangan Desa Adat. Pengajuannya bukan hak milik, tetapi hak komunal dari Desa Adat. Disesuaikan dengan prosedur yang berlaku serta duduk bersama antara Desa Dinas tergugat 1 dan BPN Kabupaten Buleleng tergugat 2 dalam suasana damai dan bijaksana, sehingga permasalahan bisa diselesaikan dengan baik. Karena sejujurnya penggugat bersama Keramo menginginkan pelestarian Desa Adat dalam suasana penyamurayan aras paros selulung sebayan dake saprenaya yang dibingkai dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika yang harus dijaga keberadaan sampai generasi selanjutnya. Jadi kami ini sebenarnya di Desa Adat Pengastulan dan Desa Adat Tua. Selain kita punya saudara 3 desa Bali Agung Tunggal itu juga semeton Islam, semeton di Banjar Kauman itu yang beragama Muslim juga semeton kita. Dari per tahun kita sangat rukun karena mungkin karena PTSL ini ya, perbedaan pendapat ini karena siapa yang memiliki dan lain sebagainya. Sejarah leluhur kan sudah memberikan di situ. Daerah Pemelastian itulah buktinya. Jadi daerah Kauman itu sebenarnya daerah suci kami ya. Tadi ada di pesisir. Satu-satunya pesisir di Desa Adat Pengastulan adalah di Kauman itu. Kalau misalnya pemelastian besar, 3 Desa Adat ini turun semuanya di Bali Agung Tunggal itu Pura Gede itu, lihat sejarahnya Pura Gede itu dari tahun 1400-an sudah ada. Jadi itu yang dilestarikan dari Desa Adat dan itu turun-temurun, awik-awiknya sudah jelas. Kalau turun itu penuh Kauman itu, kalau misalnya seperti ini kondisinya berbahaya gitu. Ini yang kita mau jaga sebenarnya, kita komunikasikan ini
tetapi ya tetap dalam prosesnya ada perbedaan pendapat. Dan kami tadi di mediasi gimana Pak? Di mediasi ini kita utarakan, utarakan, kemudian diterima dengan baik oleh tergugat satu. Ini kan perbekal dia, beliau kan bukan pemohon, jadi beliau akan berbicara dengan pemohon. 329 dari Banjar Kauman itu akan diajak bicara, dan dari semua kita akan diberikan kepada mereka bagaimana pendapat mereka terhadap hal ini. Ditunggu satu minggu. Tanggal 30. Tanggal 30. Mediasi ketiga berarti. Ya, mediasi ketiga. Dan kita berharap ya kalau kita melihat flashback dulu hubungan baik leluhur kita ya, menjaga kedamaian di Pengastulan itu, rasa-rasanya perdamaian itu akan muncul. Tapi kalau misalnya masih ada pendapat yang lain, ini yang kita serahkan saja pada proses hukum. Ada harapan mungkin yang mendatangkan tokoh-tokoh yang ada di Kauman? Ya, tadi ada muncul ya dari kuasa hukum berbekal tergugat satu, bagaimana kalau ada menghadirkan satu tokoh Kauman. Kami kan secara formal kan itu bukan pihak ya, kami belum izinkan pertama gitu, karena mediator juga menyampaikan kami akan jamin untuk kalau mediasi itu tidak ngomongin masalahnya, pokok permasalahannya tidak diomongin, tetapi masalah bagaimana menjalin perdamaian, munculnya perdamaiannya seperti apa usulannya, apakah diterima, bagaimana. Kemudian pada intinya kalau misalnya 329 pemohon ini muncul di sertifikat komunal, dia bisa hidup turun temurun, kemudian tidak kena apa-apa seperti kita kan di desa adat yang teman-teman lainnya di Banjarpale, Sari sama Purwo ini kan sudah beres sebenarnya. Mereka sudah menyerahkan ke komunalan mereka, tetapi mereka ngayah di desa adat gitu ya. Kalau teman-teman di Banjar Kauman kan ini istimewa sebenarnya mereka, tetapi tanah yang ditempati adalah tanah desa adat. Ini sudah kita berikan pemahaman barusan, dan itu tidak akan dikenai apa-apa, kemudian tidak perturunan dan lain sebagainya juga tidak kena gitu kan. Ya, sebenarnya kalau proses mediasi batal gagal gimana? Ya sesuai aturan acara ya ditarik di sidang besar, kemudian diputuskan mediasi gagal dan kita dilanjutkan kemudian pemeriksaan pokok perkara kan gitu. Berarti proses dari BPN itu diulang Pak ya? Ya karena pengukuran bisa pengukuran kalau misalnya pengukuran itu sudah ada itu menurut BPN barusan pengukuran itu bisa dipergunakan. Bisa. Asalkan permohonannya diganti karena ditunda dulu. Ya ini ditunda ini. Memang sudah dipending sama BPN. Karena permasalahan ini kemudian kita lapor, ada gugatan, kemudian diblokir prosesnya. Sehingga kalau misalnya ini menurut BPN barusan kalau itu disepakati antara desa adat kemudian dengan pemohon disepakati, itu BPN akan membantu ya memproses ulang, karena ini dulu proses hak milik, sekarang prosesnya komunal. Jadi ada tanda tangan beliau dari desa adat gitu. Tanggal 30 Agustus.